kita berpikirnya seperti ini saja. Jadi RAM ini tadi masih kecepatannya sekian, prosesor ini ada chase ya. Chase itu memang size-nya harus kecil ya. Jadi ada, ini nanti bisa dibahas lebih lanjut untuk ini. Ini chase 3 ini memori yang ada di CPU. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk membantu kinerja atau untuk menyeimbangkan antara kecepatan RAM dengan kecepatan CPU. Jadi nek CPU-nya kecepatan, data yang diproses itu tadi, iki nek tak delehke guna kuwi, udah iki sumpah ya wis delehke ngonces memorinya. Ya kalau nanti kan yang CPU-nya lebih besar dari RAM, maksudnya lebih berat dari RAM bisa menyebabkan bottleneck Pak. Tapi kalau yang RAM-nya lebih besar daripada CPU bisa menyebabkan bottleneck. Kalau kecepatan RAM-nya maksudnya? Iya, yang lebih besar. Selama ini belum pernah tercapai. Jadi kalau semakin tinggi RAM-nya nggak masalah. Nggak masalah. Harusnya ini harapan orang-orang di ahli di bidang peraman. Ini dia mencari yang namanya frekuensi ini setidak-tidaknya seimbang dengan prosesor. Cuma sampai sekarang ya belum bisa. Jadi teknologi kecepatan RAM itu masih belum bisa menyamai kecepatan prosesor. Ini apalagi yang ini ya, i3 ya. Saya pakai i3 yang sekarang kan sudah sampai i5 ya. 7 ya, 9 mana? Ini aja kecepatan, tapi mengandalkan kecepatan ini juga tidak jadi solusi juga prosesor ini. Anda pernah mendengar yang dulu yang namanya Pentium kan? Dia betul-betul mengandalkan kecepatan. Yang terjadi apa? Yang namanya listrik, nek dipeksa itu mesti panas. Sehingga pada saat dia sampai 4 GB kecepatannya, jadi 4 GHz, ini kecepatannya kecil, tapi ternyata performanya malah turun. Sehingga muncul prosesor yang dual core. Kecepatannya ya tadi kecepatannya lebih rendah, tapi dia disonggo oleh dua orang atau dua pekerja. Ya tadi ciduknya ditambah dulu, gede itu kan sebenarnya mestinya sih. Karena kecepatan itu pengaruhnya ke panas. Dan ini apa namanya power atau supply powernya untuk Pentium untuk kecepatan yang tinggi ini sangat tinggi ya. Ini berapa watt ya? Kalau yang untuk ini ya. Nah, ini 17 watt ya maksimal ya. Jadi ini yang sedang jalan watt. Jadi ini akan butuh energi yang semakin besar. Jadi saya kemarin beli second-hand yang namanya AMD itu. Yang satu spesifikasinya 9. Saya kan nanya ke penjualnya, ini kalau dipakai untuk mainboard ini cocok nggak? Kan? Ini prosesor yang Anda tawarkan ini, pertama kan ready kan, gitu kan? Oke, ready. Ini cocok nggak untuk prosesor itu? Oh ready kan? Nggak cocok. Nggak cocok. Yang cocok mana? Yang cocok ditampilkan. Ternyata harganya bedanya jauh. Padahal saya lihat dari speknya ini sama saja. Jadi spek kecepatannya ya ini, kecepatannya sama. Ternyata setelah ditanyakan, ini lebih mana? Ini ternyata yang satu 95 watt, yang satu 125. Kok tidak recommended? Karena mainboard itu disupport oleh power supply yang rendah juga. Jadi power supply-nya cuma 300 watt ya. Jadi ini ternyata pengaruh juga. Jadi kecepatan tadi sementara ini memang tidak menjadi, walaupun tetap diandalkan, tapi tidak menjadi pilihan utama. Sementara RAM ini kecepatannya mentok. Pak, yang namanya kecepatan clock itu apa sih? Clock itu seperti ini. Gambar clock itu ini.
Jadi harusnya Anda mempelajari dulu sistem digital ya. Jadi yang namanya clock, klik. Ada clock atas. Jadi waktu misalnya ini ya, ada data ya. Ini yang namanya clock. Ini output. Ini input. Ini sistem memori ya, ini clocknya. Kita masukkan angka 011 di sini, oke? Inputnya 1 aja. Angka 1 ini akan masuk ke sini atau akan jadi output setelah clocknya jalan, klik, baru muncul angka. Jadi ini masih tersimpan kan angkanya. Klik lagi baru muncul angka 1. Klik baru muncul angka. Jadi sistem kerja clock itu seperti itu. Di prosesor juga ada yang tergantung prosesornya juga. Jadi yang namanya clock itu kecepatan proses tadi betul ya. Saya menyatakan kecepatan proses. Jadi begitu clock diproses, clock diproses, clock diproses. Artinya kalau 1 detik itu 1 hash, satuan waktu ya. Berarti prosesor saya yang itu bisa memproses 4 pekerjaan, 4 tugas atau 4 data ini, 1,4 miliar data ini dalam 1 detik. Miliar ya, betul ya, pakai 9 ya. Miliar atau triliun? Miliar ya. Jadi dalam 1 detik prosesor saya ini bisa mengerjakan 1,4 perintah dengan asumsi 1 perintah itu 1 clock. Yang ideal memang iya, tapi kadang 1 perintah itu bisa lebih dari 1 clock. Jadi statement. Jadi prosesor saya bisa mengerjakan 1,4 miliar. Manusia kecepatan clock otak berapa? Menurut penelitian itu manusia adalah 100 Hz. Jadi dalam 1 detik manusia bisa menyelesaikan tugas sebanyak 100. Sering bandingkan dengan komputer ya. Coba sekarang Anda mencari data Google ya. Anda nyari data boleh lama kan? Sekarang gini aja, yang namanya pakai kalkulator kecepatan itu seperti ini. Saya pakai yang sederhana juga standar. 85 kali 79 berapa? 1, 2, 3, 4 itu seperti ini. Kan kecepatan kita mengingat itu kan lama, harus berhubung dengan masing-masing bagian, perkalian dikit dan seterusnya. Itu namanya perintah. Kita dengar, kita olah, kita jadikan lalu sampaikan. 7 kali 8 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih ada di sini ya. Nah, sama kali ini sisanya 84 kali. Nah, kita yang lama bukan komputernya, yang boleh ini. Lupa dulu. Jadi 84 dikalikan 56. Ini begitu kita ngeklik sama dengan, mungkin nggak sampai 1 detik dia sudah langsung. Jadi, nek komputer Anda diklik konduk suwi, itu berarti problem. Jadi komputer Anda memang sudah harus segera diru. Jadi, perkalian yang paling dasar seperti ini komputer sudah nggak mampu ya. Kuliah lagi lah komputernya ya. Nah, ini yang namanya kecepatan pada saat kita menggunakan. Nah, ini juga benar atau salah? Benar ya, salah nggak gitu. Jadi saya yakin ini nggak salah. Itunya tidak salah. Jadi ini benar. Jadi kecepatan itu pada saat kita menekan ini pas. Jadi di situ clocknya jalan. Ya kalau bisa dibandingkan 1,4 giga dibandingkan 100 Hz ya kelihatan kan. Jadi komputer bisa menyelesaikan komputasi dengan kecepatan yang luar biasa. Cuma RAM, prosesor
tidak segala-galanya karena dia harus didukung oleh RAM. Nah, di sini yang kita pelajari di organisasi komputer bagaimana mengorganisasi ini biar sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau prosesornya kecepatannya sekian, ya RAM-nya diimbangi lah. Kalau nggak kecepatannya ya apa namanya kapasitasnya. Kapasitas bisa 4, bisa 5 dan seterusnya. Jadi contoh yang bisa Anda gunakan biasanya orang yang main di sini pakai ini memorinya ya, memori, kemudian mainboardnya, mainboard. Kalau Anda senang udah-udah komputer, itu CPU Z ini aplikasi yang mungkin bisa disampaikan. Anda mesti nambahin RAM misalnya, coba dicek RAM-nya jalan nggak, kedetek nggak. Biasanya kan bisa tambahin RAM-nya ternyata di sini malah turun jadi 2, sekian. Ini bisa diandalkan ya. CPU Z ini kayaknya oke ya. Kalau Anda prosesor juga case-nya berapa, prosesornya. Kalau nah ini lebih kalau untuk apa? Untuk desktop ya. Biasanya Anda kan overclock. Jadi kecepatan prosesornya ditambah. Jadi multiply-nya ini diingat-ingat. Ini ada yang terbuka multiply-nya. Berapa pengalinya? Nah ini multiply yang ini 8 sampai 14. Ini ada prosesor yang open. Prosesor yang open biasanya bisa ditambahkan 14. Jadi ini otomatis akan naik mendekati 3. Orang yang main overclock biasanya akan puas kalau ini bisa maksimal. Ini kan pengalinya baru 8 kan? Tapi prosesor di laptop saya ini tertutup. Tidak semua prosesor bisa dirubah ini. Ada prosesor tertentu kan ada kompetisi overclock ya. Anda lihat yang namanya komputer sudah pendinginnya bukan pendingin nitrogen, sudah kayak radiator kendaraan itu kan. Jadi sudah bukan lagi udara, sudah sangat. Ini clocknya ditambah kan panas. Kalau Anda pendinginnya masih ini aja kotor ya biasanya berhenti. Anda sering main menggunakan laptop di kasur biasanya kan, sirkulasinya kan nggak lancar. Tahu-tahu blue screen. Nah itu kalau keseringan seperti itu ya siap-siap ganti. Kalau cuma habisnya ini ya tidak masalah, tapi kalau satu prosesornya dan seterusnya jadi problem juga. Sudah jam setengah. Iya. Oke, itu tentang cerita kita tentang komputer organisasi. Nanti cerita berikutnya mungkin lebih menjenuhkan ya. Memori adalah saya kadang kalau dapat mata kuliah yang isinya teori itu nggak begitu gitu ya. Saya biasanya ngajar kan pemrograman begitu 10 menit 20 menit kasih selesai ngomong saya kasih tugas kan. Coba kerjakan kan enak duduk saja. Tapi kalau ini 3 SKS memori. Tapi ceritanya seperti itu. Jadi memori nanti akan apa? Kemudian untuk pertemuan awal sampai UTS lagi nanti akan diambil Pak Maida. Setelah itu, setelah UTS selanjutnya nanti saya yang bagian yang bukan dasar-dasar saja. Dasarnya apa itu? Nanti bagaimana kita coba ngecek apa namanya data yang dikirim itu benar enggak? Jadi kalau kita ini ngirim data, saya ngirim data ya. Kemudian pada saat data diterima itu betul nggak data yang kita kirim itu? Kalau tidak betul, bagaimana mengantisipasi? Itu kan komunikasi di data hubungannya dengan IO dan IO.
Jadi komputer pekerjaan banyak ya. Cuma hardware komputer itu kan harganya semakin lama semakin murah ya. Beda dengan software ya. Kenapa software lebih mahal dari hardware? Karena software itu blueprintnya, cetak birunya ada di otaknya programmer. Dia beli software lebih mahal. Tapi kalau beli hardware, jangan Anda beli baru, laptop baru harganya 5 juta dijual harganya 6 juta kan nggak mungkin. Pernah saya beli berapa PC ya? Saya beli sekitar 5 juta ditawar 500. Wah, menyakitkan betul itu. Mending tak keke. Mending datang jualan daripada menyakitkan dulu. Ini berjasa waktu saya mau lulus. Jadi hardware memang harganya menurun karena perkembangannya sangat cepat. Jadi perkembangan dan itu bisa dilakukan oleh industri hardware itu ya. Kalau industri software ya isinya itu orang-orang coding itu. Ini coding bukan cekal ya, rokok. Jadi kalau Anda nanti studi banding di industri software, kan biasanya ada production house. Saya pernah di Udinus studi banding untuk pembuatan aplikasi. Nah di sana isinya programmer semua. Jadi di meja ini isinya komputer laptop, di meja sini isinya tumpuan mangkok bakso sama tegesan. Isinya itu. Dan waktu pagi kita berkunjung di sana programnya banyak yang nggak ada, karena dia kerjanya kan waktunya enggak. Namanya programmer itu tergantung moodnya ya. Jadi kalau Anda sedang nggak pengen coding, baru putus misalnya, menyakitkan kan? Wah, seminggu coding. Padahal ya yang bosnya ini selalu dijalur. Bentar Pak, saya baru galau. Jadi itu software. Kalau hardware kan ini cetak birunya sudah ada, oke, diperbanyak, ditiru, selesai. Kalau software ya itu. Software itu dalamnya mungkin output seperti ini kita nggak bisa membayangkan bagian dalamnya karena beda-beda. Jadi menyelesaikan software itu kan, coba sekarang kalau Anda menyelesaikan contoh kasus ini ya, saya yakin Anda berpikirnya mesti buat program untuk menampilkan bilangan genap pakai P oke. Jadi 2 sampai dengan 10. Ini ada yang sedang belajar program biasanya akan mikirnya terlalu, termasuk dosennya. Jadi kemarin diceritain aja. Ini programnya pakai rupe, pakai for, pakai you, pakai apa way, pakai ini. Nah saya menyelesaikannya pakai layout 2, 4, 6. Gak usah pakai for, gak usah pakai way, gak usah pakai. Nah ini menyelesaikan tugas seperti ini. Dibilang kenapa ini? Ya, sudah kenapa outputnya beda atau sama? Dengan yang pakai for i sama dengan 2, kemudian i lebih kecil atau sama dengan 10, i plus 2. Sama kan? Sama. Outputnya sama. Yang salah apa? Yang bikin soal. Coba kalau soalnya 2 sampai n. Nah, n diinputkan dari input. Nah, sekarang baru loopingnya perlu. Maksud saya penyelesaian masalah di software itu kadang tergantung program. Jadi yang namanya kita ini hanya perlu angka 10 untuk output. 10 itu bisa 2 kali 5, 10 itu bisa 8 tambah 2, 10 itu bisa 5 tambah 5, macam-macam ya.
Anda itu dilatih bukan untuk mencari 10 itu berapa angkanya, waktunya pokoknya 10, tapi Anda bagaimana berkreasi. Yang penting waktunya 10. Itu kalau di software, sehingga software itu gak ada yang sama. Software buatan si A dibanding software buatan si B, walaupun waktunya sama tapi caranya berbeda. Itu yang membuat software itu jadi mahal. Seperti tadi, ini bisa baris bandingkan dengan ini yang pakai mikir core. Ini kalau secara arsitektur komputer juga membebani kan, ini harus survei dan seterusnya. Itu contoh kalau software ya. Jadi, tapi saya kuliah itu disalahkan ya karena dosen ya saya bisa. Saya waktu dialog seperti ini disalahkan. Itu kata Pak Mokhtar, kok saya di bawah. Saya kan hanya mencontohkan program itu efektif ya. Kalau memang waktunya cuma itu, kenapa harus waktu itu? Sehingga dosen itu kreatif membuat tugas. Kalau ini nggak mungkin kan? Ada mau koma berapa? Kalau si usernya mengikuti angka 1000 coba kasih koma berapa? Ini kan kalau pakai ini ya, ini for tadi mana? For-nya tinggal ditambahkan dengan lebih kecil atau sama dengan 1000. Ini kasih n ya. Ganti N itu ya. Ini ganti N, nanti tergantung inputan N, N-nya menjadi berapa dan seterusnya. Jadi itulah di industri program software yang bedanya dengan di hardware. Terus antara sistem komputer dengan pemrograman tadi sudah paling tidak untuk sisi memori ya. Karena memori itu sangat penting untuk mendukung kecepatan juga. Termasuk tadi device-device yang minimal AC masuk pakai 64 bit ya. AC ini paling cuma on dan off kan. Kalau data inputannya suhu kan paling berapa sih? Enggak sampai suhu 2500 Celsius kan enggak. Inputannya paling 30. Nanti dia membandingkan dan on dan true atau false. Kalau true nyala, kalau false itu di sistem bilangan nanti akan dimulai dari sini ya Pak Maidan. Jadi materi pertamanya akan membahas tentang ini. Biar Anda tahu Pak, hexadesimal buat apa sih Pak? Buat alamat. Misalnya ada alamat di mana 1, 2, 5, 10, 15 kan? Ini pirang dulu. Kan orang akan lebih mudah membaca 1, 2, 5, 6, kan? Alamatnya di mana? Di 15. Ini pirang bit. 0, 4, katanya 4 bit. Jadi ya sudah ini pakai ya, jadi ini biasanya yang paling sederhana untuk mengamati atau untuk membuat lebih ringkas ya. Ini termasuk warna ya. Jadi hexadesimal itu ada dipakai untuk membuat warna. Warna itu kan ada red, green, blue ya. Jadi warna ungu misalnya. Itu yang ini berapa, ini berapa ya. Rednya berapa, greennya berapa, ini masalah itu dan seterusnya. Itu biasanya menggunakan hexadesimal. Kalau pakai biner susah ya. Pakai desimal juga susah seperti ini. Pakai biner langsung susah, pakai hexadesimal. Nah, oktal gimana? Oktal itu salah satunya dulu ada yang namanya sistem ya. Ada yang namanya ini. Ada yang masih punya jam tangan seperti ini. Langsung lihat jam ini. Jamnya jarum apa? Jadi ini angka 1 gini ya. Angka 2 yang aktif ini kan. Ya, ada titiknya 1 kan. Ini kan kalau tidak salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 8 yang terakhir gitu. Nah, dulu pernah dipakai ini. Sekarang kan menggunakan dot metrik ya. Jadi
Jadi angka itu sekarang bentuknya sudah pakai ini titik ya dot. Ini namanya dot matrix. Kalau ini yang segmen. Tapi masih banyak yang menggunakan itu. Ini okta nanti dipelajari juga. Oke, seperti itu. Sudah jam 12. Ada nama-nama di cerita ini sepi, ternyata tidur. Ada enak dengerin bahasa saya capek. Gitu. Jadi ini materinya nanti kita akan membahas tentang sistem komputer ditinjau dari sisi organisasi komputer. Jadi nanti dibahas dulu tentang materi dasarnya, IO itu apa dan seterusnya. Kemudian untuk ke organisasinya nanti teknologinya seperti apa sekarang. Jadi yang namanya nano ini kan satuannya nano ya. Nano itu seberapa mili. Nano itu ukuran apa sih? Jadi di prosesor itu ada transistor, atau transistor. Kalau di pasaran transistor yang warna hitam, gitu kan? Ada jangan beli. Tapi di prosesor yang ukurannya 4x4 mili, cm, 4 cm ya. Ini terdapat sekitar atau ukuran transistornya sekitar 32 nano. Jadi kecil ya. Kalau dulu ada iklan Pentium ya. Orang membuat itu kan perudukan. Kalau sekarang APD ya. Kalau dulu petugas yang menggunakan itu pakai. Kenapa? Karena kalau itu kemasukan satu saja sudah rusak. Karena ukurannya memang kecil ya. Jadi ukurannya 30 nano. Jadi kalau nano itu gimana hitungnya? Milimeter, kemudian bawahnya apa? Kalau ini kan meter ya, bawahnya meter, kemudian milimeter, kemudian mikrometer, kemudian nah. Jadi ini 10 pangkat mega dari meter ya. Ini seper 1 juta, seper 1000 mili ya. Seper 1000 mili kalau dari mili. Kalau dari senti ya kan 10. Jadi ukuran transistornya itu seper 1000 mili atau 32/1000 mili aja udah tidak kelihatan. Apalagi kok dibagi jadi 1000. Jadi ukuran 1 mili di garis itu dibagi jadi 1000. Yang bawahnya lagi namanya pico. Per 1 juta. Jadi ini ukuran transistornya, sehingga semakin kecil maka jumlah transistornya semakin banyak. Kemampuannya juga semakin tinggi. Jadi ini ukurannya teknologi. Kenapa saya banyak menggunakan banyak cerita tentang hardware? Karena saya dulu S1-nya elektro. Jadi saya itu kuliahnya bukan di informatika. Karena informatika nggak begitu senang sama platform kayak ini Pak. Ini kan asli informatika. Kalau saya kan pendatang informatika. Saya dulu S1-nya elektro, kemudian kesasar di informatika. Kemudian S2-nya baru komputer ya. Tapi elektro sekarang mata kuliahnya atau kurikulumnya hampir menyamai teknologi informasi. Nah, ini kan di teknik informatika ya. Saya juga bingung pembagiannya. Ada ilmu komputer, ada manajemen informasi, ada teknologi informasi, ada informatika. Tapi yang jelas yang hardware itu teknik komputer. Kalau teknik komputer memang yang dipelajari lebih ke hardware. Ke atas lagi yang namanya teknologi informasi, ada yang namanya RPL, ada lagi yang namanya untuk grafis itu
Jadi untuk desain grafis dan seterusnya itu sampai rancu nggak jelas ini bidangnya apa. Tapi intinya di situ ya ada paling tidak kenal 1 semester dengan organisasi. Oke, ada pertanyaan? Softwarenya nggak ada softwarenya ya? Kita bicara hardware. Kemudian untuk materinya seperti tadi saya coba lihat. Ya nanti akan saya share atau nanti akan saya share sama Pak Medan materi yang hari ini. Kemudian nanti akan coba kita mulai mukanya. Ini ada yang online kayaknya. Saya bingung nanti online-nya apa di setting kayak gitu. Rencananya. Gitu. Untuk bentar, yang belum masuk mau ke apa? Kelasnya udah saya bikin enroll. Jadi enroll. Enrollnya apa?